Tuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kembali kita mengkaji Tariq Asy-Syatibiyah riwayat Hafs. Dan setelah nazam kita membaca buku tahsin, baru praktek. Sekarang nazam keberapa? 90 Pak Kiai. Oke. Sembilan puluh halaman 38. Udzakkiruk la taskutu biha'a tisakti bal tasiluha baha'a. Udzakkiruk, aku mengingatkan engkau wahai pembaca Al-Quran. La taskutu, engkau tidak saktah. Biha'atis sakti, pada sejumlah hak sakat. Hanya sebutannya saja hak sakat. Bal tasiluha, melainkan tasiluha, engkau membaca dengan wasol. Baha'a, dengan penuh gembira. Jadi ada huruf hak, cirinya selalu berbaris sukun. Yang sudah kita hafal, wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Itu haknya itu hak sakat namanya. Bukan dibaca sakat. Mana tempat-tempatnya itu? Pertama, lam yatasannah wa qtalih kitabiyah. Pertama, lam yatasannah. Kalau lihat footnote nomor 39 adalah surat Al-Baqarah 259. Yang kedua, iqtadih. Haknya hak sakat. Lam yatasannah, haknya hak sakat. Kitabiyah, bisa dilihat ayatnya, lihat footnote-nya. Takarrarat, kitabiyah itu berulang. Footnote 41. Surat Al-Haqqah ayat 19 dan 25. Jadi kitabiyah ada dua tempat. Di nazam ini dikatakan takarrarat. Dia berulang kata kitabiyah. Wa mithluha, sama halnya dengan kata hisabiyah. Footnote 42. Surat Al-Haqqah juga. Ayat 20 dan 26. Ada dua tempat hisabiyah itu. Selanjutnya
sultaniyah, dan wa mahiyah. Sultaniyah wa mahiyah wa maliyah. Silqif biha dunal akhirati walah. Sultaniyah dan mahiyah. Dan juga maliyah. Sil, baca wasol. Qif, baca wakob. Wasol wakob, tetap yang namanya hak sakat itu, hak saktah. Dunal akhirati, kecuali yang terakhir, yaitu maliyah. Kecuali yang terakhir. Walahu, dan bagi Thariq Asy-Syatibiyah, bisaktatin fiha, dengan saktah kalau pada maliyah. Bukankah ayat itu berbunyi maliyah halaka anni sultaniyah. Di situ dua macam. Boleh saktah, boleh tidak. Bisaktatin fiha, dengan saktah pada yang terakhir itu, hiya min wis'ah, itu cara yang luas. Artinya boleh saktah, boleh tidak. Kalau saktah, maliyah halaka anni sultaniyah. Kalau tidak, berarti idgham. Maliyah halaka. Iya. Idkhaluha, memasukkan yang terakhir itu ma'al kulli, bersama semua hak sakat fatis'atun, maka jumlahnya ada 9 semua. Hak sakat tidak dibaca dengan sakat, hanya namanya saja, sebutannya saja. Jadi jumlahnya 9. Kalau tidak dimasukkan maliyah, maka jumlahnya 8. Oke. 94. Sinan wa yabsut bastatan malabbahu. Dengan huruf sin pada yabsutu, tidak pakai shad. Riwayat Hafs, Thariq Asy-Syatibiyah. Begitu juga bastoh, pakai sin. Man labbahu, cara baca orang yang berfikir. Nazom kedua di 94. Sahil awabdil al-an wababahu. Sahil, baca dengan tashil, hamzah kedua. Awabdil, atau baca ibdal, hamzah kedua, pada kata al-an. Kata ini asalnya al-an, itu asalnya. Al-an, sekarang. Al-an, apakah sekarang? Oke. Footnote 48. Tadi dikatakan wababahu.
termasuk babnya. Nah, footnote 48 surat Yunus al-ayatani, 2 ayat. Al-an itu 2 tempat, yaitu ayat 51 dan 91 surat Yunus. Wababahu, dan yang termasuk babnya dengan tashil atau dengan ibdal. Bagaimana bunyi ibdalnya? Al-an. Bukankah umumnya disebut mad lazim kilmi mukhaffaf? Mad lazim kilmi mukhaffaf wababahu. Juga begitu cara baca sejumlah kata dalam babnya. Jadi sekali lagi dibaca dengan tashil hamzah kedua. Al-an, al-an. Dibaca dengan ibdal. Ibdal artinya mengganti hamzah kedua dengan alif. Al-an, panjangnya 6 harokat. Kalau tashil diperlunak bunyi hamzah kedua. Al-an, antara bunyi hamzah dan alif. Al-an. Oke. Wababahu, dan babnya. Lihat footnote. Yaitu bab al-an wadzalika fi. Yang demikian itu pada dzakarain. 2 macam juga. Boleh dzakarain, boleh adzakarain. Tertera di surat Al-An'am 143 dan 144. Juga termasuk kata Allah dengan tashil Allah di tempat surat Yunus ayat 59 dan di An-Naml juga ayat 59. Dengan kata lain, dengan cara tashil atau ibdal boleh dipilih salah satu. Pada al-an 2 tempat, adzakarain 2 tempat, dan Allah juga 2 tempat. Oke, nanti atau besok buka Qur'annya. Di situ tempatnya. 95. وأدغم الأعراف يلهث ذلك وهود اركم معنا يا هالك. وأدغم, baca dengan idgham yang tertera di surat Al-A'raf, yaitu yalhadz dzalik. Huruf tha dibaca idgham ke dzal. Yalhadz dzalik. Dan yang ada di surat Hud, irkam ma'ana. Torek lain nanti membaca dengan izhar. Yalhath dzalik. Irkab ma'ana.
itu torek lain. Insya Allah nanti kita kaji kitab yang satu lagi. Tapi dalam torek Asy-Syatibiyah harus idgham. Irkam ma'ana ya halik. Wahai orang yang sedang mau hancur. Bukankah Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, naik bersama kami di perahu ini. Tapi dia nggak mau. Yang masyarakat yang tidak mau juga hancur mereka kan. Iya, lihat terjemah nanti atau besok pagi, lihat terjemah. Satu lagi. La ta'manna biyusufa lafzun wafa. Ashmim lahu awikh talis kullun kafa. La ta'manna. Di surat Yusuf. Lihat footnote ayat 11. Lafzul, pelafalannya wafa, diterapkan pertama ashmim, baca dengan ismam, dua bibir mencucu setelah melafalkan ma sebelum berakhir nun musyaddadah. Kembali lagi dua bibir ke posisi sebelumnya. La ta'manna ala Yusuf. Sekali lagi. La ta'manna ala Yusuf. Tidak ada pengaruh bunyi. Bukan. La ta'maun. Bukan. Hanya isyarat dua bibir mencucu setelah ma sebelum berakhir, sebelum dilafalkan na. La ta'manna ala Yusuf. Itu namanya ismam. Ingat, ini riwayat Hafs. Hanya satu tempat ini harus ismam jika memilih ismam. Awikhtalis atau baca dengan ikhtilas. Ikhtilas artinya membaca nun yang dibaca idgham ke nun berikutnya. Asal dari kata la ta'manna ini la ta'manuna, itu asalnya. Mim pertama, sekali lagi, nun baris dhammah dibaca idgham ke nun berikutnya. Idgham terjadi saat ismam. Tapi kalau ikhtilas dibaca nu itu. La ta'manuna ala Yusuf. La ta'manuna. Bunyinya 2/3, sepertiga dibuang. Kalau 100%, la ta'manuna. Tidak seperti itu. Kurangi bunyinya. Menjadi dibuang 1/3. Jadi pelafalan nu itu 2/3. Kalau 100%, la ta'manuna. Salah
Itu bukan ikhtilas. Kurangi bunyinya. Nu-nya itu. Kolon. Masing-masing dari dua cara yang mau diterapkan saat baca ayat ini. Kolon kafa. Cukup cara itu. Oke. Silahkan, mungkin ada yang perlu diperjelas, baik pada nazom 90 sampai 96. Apa yang perlu diperjelas? Silahkan. Saya Pak Kiai, Silahkan, Falan. tadi di dalam membaca al-ana itu kan itu kalau di ibdal itu baca seperti mat lazim kalimu mukhafaf ya pakai 6 harokat Iya, gitu ya. betul. Nah, tapi kalau di tahsil itu berapa harokat? Jadi al-ananya itu sama az-zakara ini itu. Iya, Kalau di tahsil. sama ditahsin juga. Oh, Sama. 6 harokat juga gitu. Iya, iya Contohnya kan. kalau yang di tahsil itu Al-an. Huruf hamzah kedua dibaca sepertiga bunyi. Dibaca antara bunyi hamzah dan alif. Kalau alif kan al-an, itu alif. Tapi kalau huruf hamzah a. Tidak. Tapi antara bunyi hamzah dan alif. Al-an. Coba al lafalkan. Coba. al-an Al-an. al-an Itu dia, ajarin cucumu, wahai Pak Alan. Sekran pakai. Jadi tetap 6 harokat ya pakai ya. Kalau ibdal, Iya kalau ibdal, makanya kalau ibdal kan 6 harokat. Kalau betul. tahsil, kalau tahsil itu berapa harokat Pak Kiai? Kalau Tadi itu yang saya tanya. tashil bukan tahsin. Tahsil, Tashil. tashil, Tashil. tashil maksudnya. Iya, itu sebabnya saya tadi bilang, di kitab tahsin juga sama panjangnya. Karena Bapak menyebutnya dengan, iya, seperti itu. Sekali lagi, Maaf, ya, tashil artinya di tashil. Iya, tashil. memperlunak. Iya, memperlunak bunyi huruf hamzah. Betul. Jadi berapa? Iya. Enggak 6 harokat ya Pak Kiai kan? Tidak. Al-an. Al, Satu al, al. harokat. Satu Satu harokat ya. harokat. Iya, Oh ya, ya. Ya, Sukron. Termasuk juga di dalam Az-Zakara ini ya. sama. Al-zakarain. Al-zakarain. Allah. Allah. Sama. Sama, ya, ya, ya. Ya, Sukron pakai jelas. Ya, baik, Pak Alam. Ada lagi. Ya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam, Ibu Soraya. Silahkan. Iya. Ya, saya juga masih mau tanya tentang tashil ya tadi ya. Ya. Kan tashil berarti memudahkan hamzah yang kedua ya kepada hamzah yang sebelahnya gitu ya Pak Kiai ya. Betul, betul. Oke. Berarti saya juga pernah nemu itu yang di surat Fusilat ya ayat 44 ya. Kalau nggak salah ya. Ya betul ya. Yang jamyun itu apakah termasuk tashil? Oh iya, kalau itu hanya tashil saja. Itu Oke. di 97. Coba buka halaman berikut. Fi fusilat jamiyun sahil. Oh iya ya maaf Pak Haji saya belum punya bukunya Pak Haji. Oh, Pak Kiai saya begitu. belum punya bukunya maaf saya baru gabung. Iya. Iya. Itu sebabnya adminnya Ntar. katanya minta dibawa buku besok ke Iya. LBIP. Iya perlu Iya, Pak Pak Kiai, Kiai. banyak yang minta. iya, betul. Betul. Sebagai dasar ustadzah ngajar di Iya. majelis taklim masing-masing. Iya betul perlu banget.
Ya, satu lagi Pak Kiai, saya mau nanya masalah Silakan. ismam, Ya, ya kan? Kalau ismam itu tadi kalau saya dengar dari Pak Kiai berarti itu kayak semacam apa sih kan memonyongkan dua bibir ya betul. ke depan. Nah, Ini namanya monyong profesional. iya, iya, memonyongkan dua bibir ke depan tanpa suara berarti ya. Cuman dia Tanpa berbentuk isyarat pengaruh domah ya. suara apapun. Tapi dengan mengisyaratkan domah gitu ya. Ah, Jadi itu monyong. namanya ismam, Iya, isyarat. isyarat ya betul ya. Iya, Iya. iya, iya. Ya. Oke. Oh ya Pak, sebentar satu lagi ismam itu berarti berapa harokat ya? Ada mungkin? Tidak, ya tadi sudah dikatakan setelah ma Mm-mm. sebelum dilafalkan na. Mm-mm. Tak Sekedar mana? Oh iya iya. sekedar Tahan. mencucu Mencucu. aja. Oke. Iya, Isyarat domah ya. iya. Mm-mm. Itu betul. Itu Siap, isyarat baris domah yang dibaca idgom. siap. Ya, baik Pak Kiai. Terima kasih banyak Pak Kiai. Yo, Ya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam, Ibu Asmaro. Ya, Ini Pak Kiai yang hak sakat itu berarti cuma ada 9 ini Pak Kiai. iya. Terus kalau hak kinayah itu beda lagi. Ya beda. Hak Oh, kinayah itu hak domir. oh iya iya iya. Iya, ini hak sukun. Hmm, berarti al-qari'ah itu bukan termasuk hak sakat. Oh bukan, itu sebabnya ada titiknya dua kan. Iya iya Pak Kiai. Itu tak marbutoh itu. Oh iya. Jadi ini Tak khusus marbut. dalam Al-Qur'an cuma 9 ini Pak Kiai. Hanya 9 ini. Oh iya iya. Iya makasih. Makasih Pak Kiai. Ya, tolong yang lain jangan simpan masalah. Izin Pak Kiai. Iya, Ibu Sini. Niken, silakan. Perbedaan raum dengan ikhtilas itu apa Pak Kiai? Aduh, ini pertanyaan mendalam ini. Sama itu, raum sama ikhtilas. Oh, sama. Cuma, iya sama maksudnya bunyinya dikurangi. Sama-sama dikurangi. Cuma kalau raum itu nasta'inu. Di setiap huruf berbaris dhammah saat dibaca waqaf. Boleh dengan raum. Ya, tolong ditulis lagi deh. Kalau buka bukunya saya lihat, saya kira udah di 3 lembar itu ditulis. Ya, Jadi tolong khusus tulis. kalau yang letak mana itu berarti ikhtilas ya Pak Kiai. Kalau itu berarti di Iya. akhir aja ya. Iya Yang benar. Seandainya ada orang yang baca dengan istilah ikhfa, itu betul, itu tidak salah. Ada 2 sebutannya, ikhtilas atau ikhfa. Samar, ikhfa. Jadi nu itu dibaca ikhfa. Benar majelis taklim yang mengatakan la ta'manuna, betul ikhfa. Majelis taklim lain mengatakan ikhtilas, juga betul. Syukron Pak Kiai. Yo. Ada lagi? Pak Kiai, Silakan Ibu. Ada men. saya mau bertanya yang poin 92, yang wamaliyah. Wamaliyah ini kan ayat berikutnya halakani sultaniyah. Betul. Itu pada saat membacanya haknya itu berarti diidghamkan Pak Kiai. Kalau tidak saktah. Iya, kalau tidak saktah.
ini ada berapa itu apa 2 harkat atau gimana Pak Kiai? Oh ya, yang namanya saktah itu kan menghentikan suara 2 harokat tanpa nyuri napas. Iya Pak Kiai. Iya. Ingat, di kata ini saja 2 macam caranya dibaca. Tapi haknya namanya hak saktah juga. Iya, iya. Oke, Baik, syukran Pak Kiai. yuk. Ada lagi. Kalau kebetulan mungkin siang dibaca, ada yang perlu diperjelas, kasih tanda tanya. Tanda tanya sehingga seperti malam ini ditanyakan. Jangan sampai ada yang tidak dipahami. Oke, kalau memang tidak ada, silahkan buka buku tahsin. Halaman berapa? Halaman 32, sifat ke-6, tafasyi. Oke, oke. Si 32. Silahkan. Siapa yang baca menurut Ibu Ademin? Siapa? Silakan Pak Alan. Baik, terima kasih Bu Admin. 6. Sifat ke-6, tapasyi. Arti tapasyi menurut bahasa antara lain adalah bertebaran. Menurut istilah ialah angin yang bertebaran sehingga terasa penuh di dalam mulut tatkala membunyikan suatu huruf, yaitu shin. Dinamakan seperti itu karena angin bertebaran di dalam mulut tatkala membunyikan huruf, sehingga menyentuh bersambung dengan makhraj za. Allah. Makhraj za. Contohnya syai'a. Oke. Jadi sifat dari huruf shin adalah tafasyi, yaitu desisnya tebal sekali. Beda dengan huruf sin, salam, tidak tebal desisnya. Tapi kalau huruf shin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syai'a, ditebalkan desisnya sehingga terasa penuh di dalam mulut itu. Oke, lanjut. 7. Sifat ke-7, istitolah. Arti istitolah menurut bahasa adalah memperpanjang. Menurut istilah adalah suara yang memanjang dari pangkal pinggir lidah sampai ke ujung. Hurufnya hanya satu, yaitu dhad saja. Contohnya waladhdallin. Dinamakan demikian karena memanjang makhrajnya dan saat dilafalkan terasa sepanjang itu sehingga menyentuh makhraj huruf lam. Dengan Oke, itu namanya istitolah. Tola panjang. Istitolah diminta untuk diperpanjang makhrajnya mulai dari pinggir lidah. Dari ujung sampai pangkal. Walau. Iya. Allah. Boleh dari sebelah kanan, boleh dari sebelah kiri, dan boleh dari dua-duanya sekaligus. Kalau dari sebelah kanan, waladhdallin. Kalau saya lafalkan dari sebelah kiri, waladhdallin. Tapi kalau dari dua-duanya, waladhdallin. Oke, seperti itu. Lanjut. Dengan berakhirnya uraian ini, berakhir pula uraian 7 sifat yang tidak mempunyai lawan.
Berikut ini skema dari sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan. Sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan dalam skema. 1. Sifat sofir, yaitu menyerupai burung terbang. Sod, zai, shin. Kemudian 2 kolkolah atau pantulan. Op, to, ba, jim, dal. Huruf lin, lentur, sau atau sai. Wau sukun atau Wau ya sukun atau sukun ya sukun. didahului baris atas. Didahului fathah. Ya, Ya, didahului fathah. Kemudian yang keempat, inhiraf yang menyeberang ke maruz lain, yaitu ro dan lam. iya, Yang kelima, takrir, bebas getar, hurufnya ro. iya. Yang keenam, tapashi, udara tebal tengah lidah, hurufnya shin. Yang ketujuh, istitolah, bunyi memanjang, hurufnya dod. Oke, alhamdulillah. Dengan demikian, sifat-sifat huruf yang 17. Semua sifat huruf itu menurut jumhur ulama, mayoritas ulama tajwid dan qiraat mengatakan sifat-sifat huruf, perilaku bunyi dari huruf itu jumlah semuanya ada 17. 10 berlawanan, 5 lawan 5 seperti hamas, lawannya jahar. Dan seterusnya dari 10 sifat, 5 lawan 5. Dan terakhir adalah sifat ketujuh yang tidak punya lawan. Bukankah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah kita bicarakan? Oke, ada pertanyaan sebelum kita tambah huraian atau sebelum, oh ya, benar, perlu ditambah huraian karena masih ada kaitannya dengan sifat. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut. Baca. Uraian 2, sifat tambahan. Sifat khofa atau samar dan gunnah, dengung. Sejumlah ulama menambah jumlah sifat-sifat lazimah yang tidak mempunyai lawan, yaitu 7 sifat yang telah diuraikan dengan tambahan 2 sifat lainnya, yaitu khofa dan gunnah seperti uraian berikut. Oke, jadi kalau majelis taklim itu mengatakan sifat yang tidak berlawanan itu ada 9, tidak salah. Karena dia memasukkan sifat khafa dan sifat gunnah. Bagi yang mengatakan 17 juga tidak salah. Ada 7 yang tidak berlawanan. Oke, lanjut. Arti khofa menurut bahasa adalah samar. Menurut istilah ialah kesamaran bunyi 4 huruf, yaitu 3 huruf mad, alif, waw, dan ya, dan huruf ha, dada. Dinamakan khofa. Ya. Samar. Kenapa disebut samar? Bukankah 3 huruf mad, alif, waw, dan ya keluarnya dari al-jauf, dari rongga mulut. Seluas itu makhrajnya. Beda dengan huruf-huruf lain di ujung lidah. Berbeda dengan sifat yang lain, pangkal lidah. Tapi 3 huruf mad itu al-jauf. Seluas apa al-jaub seseorang, dari situ keluarnya, sehingga disebut khafa, tidak dari sisi tertentu.
Itu sebabnya disebut khafa. Sedangkan huruf ha, dada itu karena saat melafalkannya begitu juga. Lah, lahu, lah. Jadi khafa dia, samar dia, terlalu luas makhrajnya, sama dengan 3 huruf mad. Oke, lanjut. Dinamakan hofa karena samarnya huruf dalam bunyi pelafalannya tatkala didahului huruf-huruf lain. Adapun huruf mad disebut samar karena memiliki makhraj yang luas seperti telah dipaparkan terdahulu. Sedangkan kesamaran huruf ha dada karena makhrajnya yang demikian jauh, yakni pangkal tenggorokan serta sifat-sifatnya yang lemah dan baru menjadi kuat setelah disambung atau silah dengan waw atau ya pada pelafalan, tidak pada tulisan. Contoh, inna rabbahu kana bihi basira. Oke, baru jelas itu. Setelah disambung silah rabbahu, baru jelas. Sekali lagi, karena terlalu jauh makhrajnya. Bukankah dia itu dari pangkal tenggorokan? Itu sebabnya ada yang menyebut hak dada. Karena ada hubungannya dengan dada manusia. Ha, hi, hu. Itu sebabnya dibaca silah. Bukankah rabbahu itu matsilah qasiroh? Bihi matsilah qasiroh. Karena disambung dengan wawu kalau baris dhammah. Rabbahu. Disambung dengan ya sukun kalau baris bawah. Bihi. Oke. Lanjut. Arti gundah menurut bahasa adalah suara sengau atau suara hidung. Abdul Haq An-Nawawi dalam kitabnya Bahjatus Sibyan mendefinisikan gunah dengan mengatakan arti gunah menurut bahasa adalah suara yang berdengung tanpa lidah ikut berperan secara aktif. Menurut istilah, gunah adalah sifat yang mesti ada atau lazim bagi huruf nun sukun walaupun asalnya tanwin atau mim sukun. Baik kedua huruf itu berbaris ataupun dibaca dengan idgham atau ikhfa. Seperti akan diuraikan nanti. Oke. Jadi yang dibaca dengan gunnah itu hanya 2 huruf. Yaitu mim dan Nun. Dan apa tadi? Nun. Nun. Iya. Emma. Itu harus ada gunahnya kalau Bapak memanggil mamanya. Mama. Iya. Itu juga na, nani, nanu. Ada gunahnya itu. Kalau huruf lain kan nggak ada. Nggak ada suara sengaunya. Oke, lanjut. Sangatlah tepat kalau dua sifat ini dikelompokkan pada sifat yang tidak memiliki lawan. Mengingat gunah merupakan sifat yang lazim bagi nun dan mim dalam semua peristiwa dan kondisinya. Seperti telah disinggung di atas, sama dengan sifat qalqalah yang tidak terlepas dari semua hurufnya. Dengan mengelompokkan dua sifat gunah dan khofa ke dalam 7 kelompok yang tidak memiliki lawan, maka secara keseluruhan sifat-sifat tersebut menjadi berjumlah 9. Kalau ditambah dengan 10 sifat yang memiliki lawan, maka secara keseluruhan sifat-sifat huruf berjumlah 19 dan itu masyhur di kalangan ulama. Oke. Ada pertanyaan sebelum praktek? Sifat huruf.
Oke, kalau tidak ada buka Al-Qur'anul Karim. Ayat berapa Ibu Ademin? 100. Ayat 170, ya, 179. Surat. Surat Al-Baqarah, Pak Kiai. Oke, 179. Oh, Nah, maaf Pak sekarang Kiai, 167. oh 167. Oke, tolong buka Al-Qur'annya semua. 167. Wa qala alladhina taba'u. 100 berapa tadi? 167. Oh, Waqala 100. allazina Iya, betul. Silakan Ibu Admin baca dulu. Baik Pak Kiai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Masya Allah, ajarin cucu-cucunya seperti cara baca neneknya itu. Insya Allah Pak Kiai. Iya. Sekarang uraikan tajwid wa ma hum bi kharijina minan nar. Wa ma matabi'i hum mim mati ketemu ba iqlab. Apa betul iqlab? Astagfirullahaladzim. Hum Ikhfa syafawi. syafawi. Kha matabi'i ji bi khariji matabi'i minan nar idgham syamsi nar mat arid lisukun dan izhar mutlak. Ingat, yang dibaca izhar mutlak itu nun sama mim saja. Iya, astagfirullahaladzim. Iya, salah Pak Kiai. Ya, Iya, sekarang jawab pertanyaan. Minan nar. Itu apa hukumnya? Minan nar. Sebelum iya, kenapa nggak dibilang takhallus tadi? Iya, kelewat Pak Kiai. Oke, biasalah kelewat. Nah, sekarang di ayat yang diuraikan tadi ada berapa huruf yang bersifat gunnah di situ? Yang bersifat gunnah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pak Kiai. Masya Allah. Pertama mana? Ma. Iya. Wa ma. Terus hum. Iya. Mim betul. sukun. Na. Nun. Iya. Terus mi. Na lagi. Dan betul. Terakhir nar. Oke, itu dia. Harus ada suara dengung, suara sengaung. Sesuai hukum. Wama ada gunahnya, tapi jangan katakan matobi'i gunah, jangan, itu sifat. Ya, baik, silahkan, siapa berikutnya? Buniken. Siap Bu Sri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masya Allah, kalau musabaqah nggak ketahuan siapa yang akan juara satu, qori'ah pertama tadi atau yang kedua. Sama bagus tajwidnya. Nah sekarang ilmunya. Uraikan innahu lakum aduwwum mubin. Innahu nun musyaddadah tajibul guna, hu mat silah qasirah, lakum mim sukun bertemu ain, idhar syafawi, aduwum tanwin bertemu mim, idgham bi gunah, mubin mat arid li sukun dan idhar mutlak. Masya Allah. Iya, bagus sekali. Tumpahkan ilmu itu ke anak-anak ibu. Iya, siapa tahu nanti Insyaallah Pak Kiai. ada bakat jadi qori'-qori'ah. Bisa juara nasional, bisa juara internasional. Iya, kalau ada musabaqah di Amerika kan udah mulai ada musabaqah di Amerika. Nah, ibunya ikut. Iya, mendampinginya. Iya. Oke, selanjutnya siapa? Ibu Asmaroh. Ya, Bu. Habis Ibu Asmaroh, Bu Nur Aida ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Satu ayat lagi. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Ulangi dari qalu. Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Nanya panjang, matobi'i kan? Alfayna alaihi. Ulang dari qalu. Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Masya Allah, bagus juga. Uraikan ayat pertama yang Ibu baca. Wa iza Ayat pertama. ya pakai inna guna mustadadat tajibul guna. Non musyaddadah tajibul gunnah. Nun musyaddadah tajibul gunnah. Betul. Terus. Mat tobi'i ya'murukum bi ihfasapawi bisu wajib mutasil. Sebelum mat wajib muttasil ada. Bisu tahol Pak Kiai ya kalau nggak salah. Bukan. Idgham samsi. Benar. Ya biasa, lupa-lupa itu biasa. Terus. Wal fahsya, walnya ijhar komari. Jangan bilang ijhar. Ilhar.
Zuhar Komari. Iya, jangan. Nanti muridnya 100 orang itu bilang ijahar, ijahar. Iya Pak Komari. Kebiasaan pakai Pak Iya, Al-Fasha. jangan lagi kebiasaan itu. Iya pakai Iya, terus. Al-Fasha mad wajib mutasil Betul, wa an taqulu nun ifa an betul. taqulu Q-nya mad tabi'i, lu-nya mad tabi'i, ala Allah idgham samsi, ma-nya mad tabi'i, la mad tabi'i ta'malun mad arif. Sebentar. Allah. Lafaz Allah dibaca tafhim. Benar. Sebelumnya ada. Tahu sebagai ya. Benar. Apa rumusnya takhallus di sini? Bitahrik bil hazfi. Iya, apa rumusnya? Membuang itu ya. Apa sih? Mat tabi'i diikuti oleh al. Oh iya pakai. Ala, kalau wakob tetap mat tabi'i ala. Oh iya. Lama. Oke, benar. Itu namanya takhallus. Ya, lafaz Allah tadi, lafzul jalalah, lamnya dibaca tafkhim. Mat tabi'i kalau wasol, mat arif lis sukun kalau waqaf. Oh iya pakai. Iya, vokal O-nya tafkhim. Bismillah, tarkik lamnya. Oke. Lanjut. Udah tadi mala ta'lamun? Sudah pakai. Oke. Betul. Nah, sekarang jawab pertanyaan. Berapa banyak mat far'i di ayat yang diuraikan tadi? Jumlahnya berapa di situ? Al-far'i ya murukum. Far'i al-fahsya. Besok 2, 3, 4. 4 pakai. Jangan bertanya, jawab. Ya, bisu al-fahsya. Al-fahsya kedua. 2. Ketiga ta'lamun. Iya, tadi katanya 4. Iya. Ini latihan ngitung duit ini. Iya, apalagi kalau punya dolar. Jangan salah hitung. Iya, Pak Kiai. Oke, baik Ibu. Silahkan, siapa berikutnya? Bu Nur Aida, silahkan. Nur Aida nggak ada, Pak, Bu. Tadi ada, Pak. Oh, ini ya. Bu Marsy. Bu Marsy, silahkan. Bu Marsi juga nggak ada. Oh, nggak ada. Oh. Bunda Nurmala. Bu Nurmala. Nggak ada Siti. Bu Munawaroh. Tadi yang udah siap Bu Fauzia. Oh, Bu Fauzia. Bu Fauzia udah ada ya? Silakan Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Ulang dari illa. Illa du'a wa nidaa. Betul. Terus.
Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Satu ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Mananya dari sini, kedengaran nggak? Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Oke. Di mana tempat qalqalah di ayat kedua yang dibaca? Di mana hukum qalqalah? Di qaf razaqna. Jangan lagi rozak, tapi rozako. Rozako. Iya, rozakonakum. Jangan rozak. Oke, sekarang uraikan washkuru lillah sampai ta'budun. Washkuru matobi'i lillahi lafzul jalalah tafkhim Tarkik. tarki Lillah idgham tarki. syamsi. Ya, idgham samsinya juga. Ikhfa. Betul. Ab'ad. Kuntum ikhfa juga. Betul. Ikhfa akrab. Tum iya izhar safawi. Betul. Iyahu matobi'i. Benar. Hu-nya apa? Silah qasirah ya? Iyahu. Apa Enggak, enggak. Iyahu. Iya. Hu-nya enggak panjang. Tidak. Iya. Kenapa tidak dibaca matsilah qasirah? Itu karena ada sukun. Ada Karena alif, hamzah ya? didahului. Didahului sukun. Iya, di mana saja. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Karena didahului sukun. Iya, kebetulan di ayat itu. Terus apalagi ta'budun. Ta'budun mat arid li sukun dan izhar mutlak. Oke. Jawab pertanyaan. Ta'budun ini isim atau fi'il ini? Fi'il. Fi'il. Mudhari. Fi'il mudhari apa? Fi'il yang berlangsung sekarang dan akan datang gitu. Itu arti fi'il mudhari. Ta'budun marfu. Fi'il mudhari marfu. Menunjukkan kepada jamak. Jamak muzakkar salim. Betul. Jadi dun itu jamak muzakkar. Betul Ibu. Dalami bahasa Arab ya. Iya, dalami sekali lagi. Kursus bahasa Arab Al-Quran. Al-Quran kan bukan bahasa Perancis, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Arab Al-Quran. Oke, silahkan. Siapa yang lain? Pak Kiai boleh tanya dulu Pak Kiai? Silahkan Ibu. Yang tadi di ayat 171 wanida itu kan berarti hamzahnya 2 harokat ya Pak Kiai? Benar. Pendeknya setiap huruf hamzah diikuti alif dan hamzah itu bertanwin baris atas. Tapi kalau baris bawah tidak. Bima'in sukun saja. Ma'un sukun saja hamzahnya. Tapi kalau tanwin baris atas maka diganti menjadi alif. Nida iya, itu sebabnya disebut mat riwab. Bagi yang mau mengatakan mat badal tidak salah.
Oh, jadi kalau ada teman yang nanya itu bagaimana prosesnya, katanya kok bisa jadi mat iwat, sedangkan hamzahnya itu patah tain an gitu, ada huruf akhirnya nun, kok bisa jadi itu gimana Pak? Nunnya diganti Pakai alif. Oke, jadi begini. cara nyampein gitu. Ya, betul. Setiap tanwin itu bunyinya an. Setiap Ya. tanwin. Itu sebabnya saat waqaf, maka huruf hamzah itu dibaca 2 harokat. Nida a, jangan, nidaan, jangan. Karena huruf hamzah bertanwin ini baris atas. Kalau baris bawah tidak, hanya sukun. Kalau baris dhammah hanya sukun. Du'aun, du'a, du'ain, du'a. Tapi kalau du'a, karena dia bertanwin atas fathatain. Begitu Ibu ya? Oh ya, syukron Pak Kiai. Iya, Terus satu Ibu. lagi Pak Kiai, boleh Iya, tanya? silakan. Ini kalau kita habis baca surat At-Tin, kita disunahkan baca bala wa ana ala Dzalika minas zahid. zalika minaz zahidin. Apakah itu ada itunya Pak Ustadz, ada dalilnya gitu? Tadi Ada kan udah boleh minum gitu? itu. Itu cara Nabi itu. Oh, Sunnah. sunnah. Terus Seperti selain dari ayat ini ada lagi nggak ada ayat yang lain Pak oh Ustadz? ya, nanti di tahsin itu ada. Oh, Di tahsin. Ibu punya bukunya kan? punya. Iya. Coba cari di lembar-lembar terakhir tempatnya. Oh, lembar terakhir ya. Banyak ayat yang dibaca dengan ada doanya seperti tadi. Oh, Bala wa ana ada ala zalika minasyaitin. syahidin. Iya, begitu. Oh, iya, oh iya. Syukran Pak Kiai. Iya. Silakan satu lagi, silakan. Ibu Munawaroh, Ya, ya Bu. silakan Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Putus. إن عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Masya Allah, bagus juga bacaannya. Uraikan innallaha ghafurur rahim. Uraikan tajwidnya. Suaranya putus-putus ya? Iya, putus suaranya. Iya. Ayo, ini ada suaranya Terus Bu. bisa berapa? Uniken di Yang unmute. penting ada yang masuk. Fauziah Ibu. Oh, Bu. Oh, salah, maaf Bu. Iya, suaranya putus-putus saya di sini. Mohon maaf, Pak Kiai. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Uraikan. Innallaha ghafurur rahim. Inna nun
musaddadah tajibul gunnah. Innallah lam idgham samsi matabi'i lam jalal taf'il. Katakan dulu lafzul jalalah. Lafzul jalalah Ya, taf'il. betul. Matabi'i Idgham. lamnya matabi'i. Ya, Wafu matabi'i. ya, Urla idgham bila gunnah. ya, Rahim mad arid lisukun idhar ya. mutlaq. Oke. Sekarang jawab pertanyaan. Ghafurun. Isim atau fi'il itu? Isim Pak Kiai. Isim. Isim apa ini? Ghafur. Ghafurun maha pengasih. Isim tabdil ya. Bukan gitu. Ghafur ini namanya isim sighat mubalaghah yang berarti maha. Iya iya Pak Kiai. Pendeknya nama-nama Allah itu sighatnya mubalaghah yang berarti maha. Iya, Ghafur, Fa'ul, Maha Rahim, Fa'il. Oke, baik Ibu. Iya Pak Iya. Kiai. Syukran Pak Kiai. Oke, Assalamualaikum. insya Allah minggu depan kita sambung lagi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai bisa Pak Kiai.